ada orang buat lagu isinya anjay. Sakral dan terlalu sensitif. Jadi pori-porinya tiba-tiba ngembang gitu ya. Oke, selamat datang kembali ke Obat Tempur di mana kita akan mengobrol di atas tempat tidur. Yes. Saat ini terdapat ya fenomena yang mulai naik ini, masalah kata-kata anjay. Di sini saya sudah mendatangkan ahli pakar tongkrongan dengan Bapak Riki. Gimana Bapak Riki? Dengar suara saya Bapak Riki? Ya, saya dengar. Oke, dan Bapak Ini Yosua. kita lewat ini ya, konkol apa ini? Konkol. Iya. Semi ketemu. Dengan Oke. seakan-akan ketemu Seakan-akan di ya. penyesuaian di backgroundnya. Sebenarnya kita di beda tempat. Ya, tapi Bapak masih dengar suara saya Pak Yos sama Pak Riki? saya bisa mendengar. Oh, oke. Coba sekali lagi. Oke, Agak oke. putus-putus soalnya. Putus ya, putus. Iya. Oh ya. Oke. 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 Dengar. Ya. Oke. Oh iya. Ya, oke. Ada lagi. Jadi kita mau membahas tentang fenomena kata maaf nih ya Pak Riki ya, maaf ya. Anjay gitu. Maaf Pak Riki nih. Iya. Bahasan kata anjay ini yaitu saya masih nggak ngerti. Anjay itu apakah anjing santai atau apa gitu Pak Riki? Menurut Pak Riki gimana ini? Sebagai pakar tongkrongan yang disegani. Iya. Jadi kadang tuh kata itu memiliki banyak makna. Jadi ada kata monokotil sama dikotil. Oh iya saya pernah dengar itu dulu. Iya, ya. itu maknanya banyak tuh. Mono kan satu. Iya. Dikotil tuh dua atau lebih artinya kan. Oh Ya. gitu ya. Kata-kata yang monokotil dan dikotil ini ya agak Iya, rancu berarti sebenarnya ya Pak ya. Jadi emang itu maaf ya, kata anjing itu Maaf saya ya. minta maaf dulu. Iya. Itu emang memiliki banyak arti. Tapi mohon maaf Pak Profesor Pertongkrongan, saya mau nanya. Tadi kan ada istilah monokotil dan dikotil ya. Maaf sekali lagi. Iya. Apakah dikotil ini maksud Profesor Riki? Dikotil atau dikontil? Oh, itu kontil ada bahasa gaul lagi atau gimana? iya, ada lagi. Ada lagi. Iya. Jadi kadang maaf ya, Iya betul. kalau di kontil itu biasanya ada bisul. Oh. Itu tergantung. Jadi tergantung kita lagi mau ngomongin apa nih. Oke. Gitu. Ada pembusukan mungkin atau Bisa. Oh, bisa. Abses yang suka keluar gitu. Oh, iya. Pengaruh dengan apa yang kita omongkan itu pengaruh ya Pak ya? Lumayan tidak sih sebenarnya. Oh tidak Pak Yos. Oh ada pro dan kontra ini antara Pak Yos dan Pak Kita Riki nih nih. satu ini apa enggak sih sebenarnya? Enggak, soalnya kan itu tadi cuma intermezzo ya. Oh, iya. Antara dikotil atau dikontil tadi apakah ada korelasinya? Oh, Iya, saya sampai lupa ya. Iya. Terlalu banyak ngejelasin. Kadang itu agak rancu sih. Kebanyakan ngomong. Ya, berarti kita kembali lagi ke anjay. Anjay tadi. Anjay lagi. Ya. Jadi gimana tadi itu Pak? Menurut Bapak itu di tongkrongan itu apakah hal yang sangat dianjurkan atau dianjurkan saja atau oke? Iya. Tergantung sebenarnya ini kan bahasa di dalam suatu komunitas. Oh, oke. Jadi kata-kata maaf ya, Ya. anjay suranjay itu kan dari komunitas. Oh gitu. Kalau menurut Pak Yos gimana Pak Yos? Menurut saya anjay itu kan kata-kata yang slang. Oh oke. Bahasa. Band ya. Band ya? Bukan. Oh bukan. Bukan SLANK, bukan Oh. SLANG. Oh slang. Slang. Oh, Oke, ini oke. improt ya. Betul. Sorry. Benar. Benar. Oh iya. Ya bahasanya bahasa slang lah atau bahasa sehari-hari masyarakat setempat gitu ya. Jadi menurut saya sah-sah aja sih kalau maksudnya kalau sampai dilarang gitu. Maksudnya benar-benar keras dilarang. Iya. Menurut kami sebagai masyarakat ya,
hidup jadi hampa sih Pak. Oh, bisa timbul kesenjangan sosial nggak itu kira-kira? Itu mungkin bisa dijawab sama Pak Profesor. Pak Profesor tongkrongan Ricky. Jadi gini, Bat, namanya hampa kan nggak ada isinya ya. Betul. Oh iya. Iya. Empty. Namanya kalau kayak senjang kan ada yang isi ada yang kosong tuh. Betul. Ya, jadi kalau menurut saya bisa nyambung bisa enggak sebenarnya. Oh gitu. Tergantung kita mikirnya kita nih kosong apa isi gitu. Tapi itu sama kan? Isi adalah kosong ya. Itu Ya. ya bisa sama juga bisa Itu sama. perkataan dari filsuf ya. Dari Bruce apa gitu, Bruce Band. Apa namanya saya lupa. Bruce Lee kalau nggak salah. Oh Bruce Lee. Iya. Iya. Ada. Orang ini ya Kalimantan ya deh. Iya. Iya. Kebetulan dia jago bahasa slang tuh Bruce Lee. Oh iya. ada juga pendapat dari itu tuh biksu is in the house. Sun Gokong is in the house. Oh is in the house. Nah, itu. iya. Ada juga itu. Oke. Jadi itu oke. ya terlalu banyak lah. Nah dan Bapak Lim. Terlalu banyak lah Bapak Lim. iya. Oke Pak Ricky dan Pak Yos, saya ada lagi nemu bahasa selain anjay nih Apa itu? yang sebenarnya sudah ada dari dulu dan kalau saya teliti, tapi saya nggak tahu ya untuk pakar tongkrongan seperti Bapak Ricky dan Bapak Yos menurut Anjay. Bapak berdua ini gimana? Ya seperti kata ngentot. Oh, Ya. Itu kan maaf Pak, saya lupa minta maaf ya. Bahasa mungkin ngentot. mungkin Pak Limbatsik Iya. menyebut kata barusan kata maaf ya. Oh iya sip ya. Maaf kata ngentot itu tolong agak dipelankan suaranya. Oh iya. Soalnya terlalu kasar ya. Oh, maaf. Iya. Sama ini nih Pak Lim. Mohon sebelum kata maaf harus ada kata maaf ya. Oh iya, maaf nih, maaf Rika gitu. Iya. Jadi kita mesti ada double standar di sini. Iya. Iya. Karena kita tidak tahu ya batas kesenangan orang sampai mana Betul, ya. betul. Jadi gini nih, saya mau nanya tentang masalah ngentot. Maaf yang mana Lah Pak? kan tadi udah maaf saya bilang. Maaf. Oh, tadinya udah ya. Iya. Saya maaf lagi nih ya, sebelum dahulunya kata dasar dari maaf, ngentot, Iya. itu kan berdasar dari kentot. Iya nggak sih? Terdapat imbuhan menjadi ngentot. Imbuhan ngen menjadi kata kerja. Dan awalnya dengan kentot, jadi ada imbuhan, jadi ngentot gitu. Iya. Sama kayak sapu dikasih ke imbuhan jadi nyapu. Iya. Nah, seperti itu Bapak berdua ini. Jadi kayak kentot sendiri itu singkatan setahu saya sih dulunya, yaitu kencan total. Apakah benar begitu kepada Bapak Ricky dan Bapak Yos? Coba dijawab dulu. Oke, kalau menurut riset saya ya, itu emang awal tahun sekitar 73 masalah ya. Oh iya. Tahun 70-an lah. Iya. Pokoknya Anjay. Maaf. Itu menyinggung saya loh. Iya. Merasuk ke hati loh itu loh. Kata-katanya loh. Tolong. Maaf. Dia boleh maaf harus ada maaf lagi loh. Ya, maaf. Anjay. Iya. Anjay. Boleh diteruskan Pak Ricky. Oke, jadi emang dari tahun 70-an tuh kadang kan orang kan mau ini enak-enak. Iya. Nah, cuman enak-enak itu gimana definisinya Pak Ricky? Mantap. Makan atau ini apa tangan ketemu tangan nih enak-enak. Enggak. Kelamin ketemu kelamin. wow. Bisa. Apa jangan-jangan itu ya awalnya. Bersentuhan aja gitu ya, bersentuhan. Masuk maksudnya. Ada penetrasi. Oh, penetrasi. penetrasi. Oke. Kelamin ketemu kelamin bisa masuk apa? Apa? Itu harus berbeda. Ada antara laki-laki dan perempuan. Oh, jadi itu ada persamaan tuh ya Pak, antara kentot dan bersenggama itu ada persamaan itu ya. Mungkin bisa diceritakan seterusnya. Nah, jadi awalnya itu berdasarkan dari kencan kan. Iya. Kencan ada yang nanya mungkin nih lu total nggak nih kencannya nih. Kencannya total nggak nih? Itu dari situ kayaknya dari situ awalnya. Padahal total punya arti yang luas tuh harusnya ya Pak Ricky ya. Mungkin pada zaman itu, pada tahun 70-an itu orang masih belum ketemu dengan kata-kata yang pas untuk menggambarkan kencan total ini. Makanya terjadilah dan terciptalah bahasa slang ini lagi. Iya, padahal bisa kan seperti ini ya Bapak Ricky dan Bapak Yos. Iya. Kencan total nih. Seorang berkencan dengan totalitas. Nah, jadi misalnya menurut saya kencan untuk mendekati seorang wanita, menurut saya kencan saya itu total kalau saya udah kenalan sama orang tuanya. Jadi terlihat serius. Jadi bisa
lu udah kentot belum sama pacar lu sama keluarganya juga? Itu bisa dipergunakan seperti itu nggak? Kan itu kencan yang total. Saya berkencan total untuk berkenalan sama keluarganya gitu. Itu total. Jadi bisa nggak dipergunakan seperti itu? Jadi gini, Bat, dalam kata-kata itu kan ada leksikonnya ya. Apa itu leksikon? Leksikon itu ada peleburan antara kata dengan manusia itu sendiri. Oh, ada zat-zat yang terkandung di dalam itu semua ya. Iya. Zat kimia kalau kita nilai itu banyak. Iya, Jadi iya, bahas iya. di sini ya. Iya. Itu nanti episode tersendiri lah. Iya. Itu udah mulai. Itu dia. Ini ya. Jadi emang kan setiap manusia kan berbeda tuh. Mm. Punya zat kimia sendiri masing-masing. Iya. Jadi emang suka berbeda-beda dan itu nggak masalah soalnya perbedaan itu yang menyatukan kita. Anjay. Itu ya. Maafnya mana? Maafnya jangan boleh bingung gitu. saya gitu dong. Maaf anjay. Nah iya benar itu benar udah kuadrat. Iya. Jadi semua itu Kurang lebih gitu. zat-zat itu juga ada pengaruh dengan intensitas zaman dan reaksinya ya Pak ya. Ada. Soalnya kan kayak debu aja kan tiap zaman beda, Bet. Oh iya. Oke. Halo Pak Riki tadi terputus Iya, ya konkol iya. ya. Pak Yos sudah nyambung juga? Sudah, Pak Yos? sudah. Oke. Maaf. Sekarang udah Iya. nyambung lagi ya Iya. semuanya ya. Ini emang internetnya nih lagi ini. Ini tadi kita udah bahas sampai masalah reaksi zat zaman dan debu zaman dulu dan reaksinya di zaman sekarang itu berbeda kan ya. Iya. Itu kalau misalnya nih singkatan-singkatan kayak anjay, apakah anjing santai atau apa gitu kan kita nggak tahu juga. Mungkin itu singkatan. Apakah Bisa. antik juga singkatan Pak Riki? Misalnya antik lu anjing itik atau apa gitu kita nggak tahu kan ya. Iya benar. Asal sih. mula bahasa kan. Anjay itu juga mungkin bisa jadi sebuah pujian Pak Lim. Oh bisa itu Pak Bisa. Yos ya. Kan bisa jadi aja anjay itu singkatan dari anjing ayu. Oh anjing cantik maksudnya. Benar. Ih cewek itu anjay sekali Nah, gitu. betul. Oh iya. Anjing aja itu udah bisa kita sebut sebagai pujian kan ya, kayak sesuatu yang setia, lucu dan selalu membela dikala kita dijahatin. Betul. Itu sudah kita bahas di segmen-segmen sebelumnya ya, Iya. Pak Yos dan Pak Riki ya. Betul. Mudah-mudahan semua paham itu ya. Oke Pak Riki bisa disimpulkan dengan Iya. pembahasan kata Saya anjay. mau jelasin dulu nih. Oh iya boleh. Jadi kan kadang Sama Pak kita Yos juga gimana juga. kayak misalnya ada anak kecil berbuat sesuatu yang luar biasa. Iya. Kayak Oke. kita juga bisa puji gitu. Ah. Misalnya anjay lu gitu. Oh. Itu mungkin ada kepanjangan juga tuh. Oh apa itu Pak Riki? Anak anjay lu. Nah, di situ. Kalau itu pakai maaf juga nggak itu Pak Riki? Itu oh iya, maaf juga ya. Harus maaf. Oh iya, maaf dulu. Jadi ketemu orang nih anak kecil, maaf, anjay lu, kayak Nah, gitu-gitu iya. mungkin ya Pak Riki ya. Iya, benar. Yang penting ada maafnya dulu nih ya. Iya. Lagi nongkrong ada sesuatu yang extraordinary terus maaf ya semuanya saya minta maaf. Anjay lu semua, gitu masih oke ya? Iya, oke. Menurut Pak Yos gimana dengan tragedi seperti itu? Saya tragedi dong. Ya fenomena. Saya setuju dengan argumennya Pak Lim. Oke. Karena bahasa itu bisa berbeda makna kalau pertama tadi kalau kita tidak disclaimer pada saat di awal kayak tadi Oke. maaf. Iya. Kalau dengan menggunakan kata maaf anjay lo, orang mungkin bisa memaklumi. Iya. Kedua dengan istilahnya emphasis atau penekanan, intonasi nada. Benar, Contoh, Iya. kalau menggunakan anjay dengan tujuan bercanda, anjay. Ada nada dan iramanya betul. gitu ya. Ada tekanannya. Pak Yos ya. Kalau niatnya ofensif contohnya, anjay. Oh gitu. Jadi menurut saya itu dua tadi dengan disclaimer atau dengan intonasi kata itu bisa menjadi sebuah kalimat, satu kata itu menjadi makna yang berbeda. Benar. Oh. Tadi saya juga mau ngomong gitu sebenarnya tadi, cuman udah dibahas. Oh udah sepikiran ya Bapak Iya, Riki dan iya. Bapak Yos Iya. ya. Kami kan profesor pertongkrongan. Jadi saya tidak salah nih untuk mempelajari atau meriset hal ini kepada Bapak berdua. Ini harusnya saya tepat langkah saya Betul, ini ya. betul, sangat tepat sekali. Tadi berhubungan dengan nada dan irama. Kalau misalnya nih Pak Riki dan Pak Yos ada orang buat lagu isinya anjay kayak gitu, tapi ada nadanya, itu
kira-kira pujian atau gimana itu? Oke nggak itu? Itu agak sulit sih, soalnya kan lagu itu terdiri dari beberapa tangga nada ya. Oh iya. Jadi menurut saya ya no comment lah. Oh iya. Kalau musik soalnya lebih ke bentuk ekspresi ya. Iya. Ini tema yang sensitif berarti ini ya. Iya, sensitif. Agak eksplisit nih ya. Iya betul. Ekspresi. Balik lagi ya ke musik tadi tuh ekspresi, jadi emang nggak bisa dinilai begitu aja. Oh mungkin dia lagi senang. Iya, Atau lagi sedih gitu ya. kan yang ngedengarnya mungkin lagi sedih artinya beda, yang senang artinya beda. Iya. Kalau orang lagi sedih kedenger kata maafnya Pak ya anjay, mungkin bisa haru. Bisa Gitu ya. bisa Iya. bisa. Oh tergantung emosi yang mendengarkannya ya. Saya pernah kasih denger anak kecil lagi nangis dikasih lagu Anjay langsung ketawa dia. Oh moodnya naik. Berhenti. Mood booster Iya, ya itu bisa. Ada yang lagi senang dikasih lagu Anjay langsung tidur. Oh. Ada juga. Jadi banyak gunanya gitu, tergantung yang dengernya. Saya kira tadi ada anak kecil dengerin lagu Anjay langsung gede. Oh itu mungkin ada ya. Itu ada beberapa Ada. langsung gede. Ada. Pernah ada kasusnya Beberapa gitu ya. ada. Iya. Langsung tua juga kan waktu itu pernah tuh kejadian. Cuma special case lah ya, nggak Iya, banyak iya. ya. Yang di filmnya juga ada tuh, dari tua langsung jadi kecil gara-gara denger lagu Anjay. Oh iya. Cuma itu 1 banding berapa ribu case Jarang, lah. itu jarang sih, Jarang sekali. Itu movie-nya ini ya. Band Anjay Min Button ya. Iya kan ya? Iya benar. Band Anjay Min Button kan. Iya. Dia gede pas lahir tua nih. Tua. Tapi tuanya fisiknya kecil. Gara-gara dikasih nama band Anjay Min Button itu ya. Iya, Itu pengaruh nama dari si Anjay ini ya. namanya belum connect sama lagunya tuh. Oh, paling. Iya. bisa. Jadi dia mesti butuh ada connect dulu baru. Iya, Spellnya kebuka. Iya. Jadi menurut saya kalau ada sebuah band yang mengusung tema Anjay, Iya. menurut saya ya perdalam dulu ilmu Anjay ini sebenarnya. Ini soalnya Iya. agak sakral nih ya. Iya, sakral dan terlalu sensitif karena menyangkut itu tadi intonasi dan nada. Dan bakal ada reaksi kimia dan Dari pendengar. zat dan yang ada di udara itu bisa berpengaruh gitu ya. Kepada pendengar. Iya. Alhasil nanti interpretasinya bisa berbeda. Bisa berbeda. Iya. Beda. Apalagi dengan perkembangan zaman kan beda lagi entar. Iya. Beda lagi. Sama saya mungkin ya, saya nggak tahu nih. Pernah ada podcast terkenal Deddy Corbuzier tahu ya? Ya tahu. Deddy Corbuzier. Tahu. Menurut saya sih orangnya sopan ya. Sopan. Ngomongnya agak ditata. Nggak Dulu dia sombong, gondrong kan ya, waktu sulap dia gondrong kan? Gondrong. Kita Iya, lihat dia gondrong. Halo, Sekarang halo Pak, halo masih? Enggak, udah. Oke. Tapi sekarang bukannya masih gondrong juga. Oh, udah botak deh Pak. Saya justru khawatir kebotakannya itu apakah jadi dulu kan waktu sulap kita lihat dia songong ya, kelihatan songong. Terus mungkin dia pernah ngatain orang anjay mungkin ya. Anjay lu, maaf nih sekali lagi Iya, ya. iya. Anjay lu jeberet langsung botak. Mungkin gitu kali ya. Jadi dia tobat. Dugaan saya sebenarnya Deddy Corbuzier ini sebenarnya dulunya sudah botak dari sudah lama lah. Oh, oke. Karena di TV dulu sempat kita lihat dia gondrong, mungkin dugaan saya ini masih dugaan loh. Dia tuh extension. Oh, extension. Iya, Iya. extension. Oh, berarti pas ngomong anjay extensionnya putus mungkin. Copot ya. Copot ya. Saya soalnya tanam ke akar rambut ya. Iya, bisa jadi gitu ya. Jadi pori-porinya tiba-tiba ngembang gitu ya. Itu berarti Pak Deddy mungkin pada saat itu dia nggak memikirkan reaksi zat-zat Kimianya yang itu ada dia. di zaman Iya, itu. emang, ya. karena orang tuh nggak Beda. mikirin partikel itu loh. Iya, Partikel- itu partikel kecil itu tapi kan berpengaruh gitu ya Pak. Berpengaruh Iya. sekali. Itu setiap debu semua tuh kan bagian Ada. manusia itu loh. Mhm. Makanya itu kadang orang suka lupa di situ tuh. Kadang yang kecil disepelekan Betul. sama orang-orang ya. Makanya. Makanya buat para yang mendengar atau menonton YouTube ini, kami disclaimer. Jadi pemilihan kata anjay itu sebijak mungkin lah kalian pilih. Karena maknanya bisa berbeda-beda. Tergantung zat yang ada di ruangan, lingkungan, zaman itu, nama orangnya siapa, Betul. iya kan? Tingkat kesuburan rambut atau warna mata itu berpengaruh juga ya Pak Riki dan Pak Yos ya? Tinggi badan, berat badan mengaruh. Berpengaruh juga tuh dengan kata anjay. Umur semua. Jadi Harus dipilih sih ya, betul. baik-baik. Saya sarankan kalau mau menggunakan kata anjay harus didampingi dengan dokter.
Dan harus interview orangnya dulu, harus tahu dulu nih orangnya. Iya. Dia Setidak-tidaknya kelahiran nanya, berapa, kamu kalau saya bilang anjay senang atau tidak? Gitu. Iya. Jadi gitu. Oke, jadi untuk yang nonton itu tadi ya pembahasan edukasi kita. Edukasi ini ya. Iya. Edukasi. Menurut pakar tongkrongan, Mm-mm. Bapak Ricky, Bapak Ricky dan Bapak Yosua. Betul. Mereka mengatakan, Bapak udah setuju tadi ya, berarti semuanya tergantung situasi, kondisi, reaksi zat, Tinggi umur, badan, berat tinggi badan. banyak. Jadi tolong berhati-hati. Setidaknya nanya dulu ya. Betul. Misalnya ketemu orang, setidaknya baru kenal, nama saya Limbat, Bapak. Nama saya Ricky. Bapak kalau saya bilang anjay marah nggak? Oh enggak, saya santai. Oh berarti dari situ kita tahu seterusnya bisa. Tapi belum cukup kan tadi Zat dan yang lainnya enggak, ya. tadi saya sudah bilang nih? kita harus sebaiknya ya. Iya, sebaiknya. Memang tidak harus, tapi sebaiknya kita bawa dokter. Oh iya, kalau jadi pendamping ya. pendamping. Iya, Karena kita kan masuk kita bukan dokter ya, jadi kita nggak tahu zat-zat apa yang ada di situ. Iya. Emang itu sensitif sekali Betul. ya. Jadi setelah kita tanya, ternyata dia bersedia untuk kita bilang anjay, Mm-mm. langsung diperiksa Lihat dulu. tensi. Benar. Iya. Itu sih benar. udah paling benar Betul. sih. Iya. Terus setiap kali ngomong kan ya, Ya, setiap kali ada kata itu ya harus Iya. diperiksa kan ya. harus. Iya, itu wajib sih soalnya. Itu memang ya begitulah, menghindari konflik yang bisa membahayakan Iya. lingkungan atau perang bisa terjadi gara-gara itu ya Bisa, Pak ya. bahkan dulu kayaknya awal perang dunia pertama itu gara-gara kata-kata anjay. Mungkin. Dulu kayak gitu ya, Nah, cuman nggak disebar luas desas-desusnya itu, desas-desusnya. Iya, yang kita tahu gitu sih, yang kita tahu. yang dari mulut ke mulut yang nggak diliatin ke Iya. publik ya. Iya, itu emang Jadi hati-hati. efeknya bahaya. Berbeda dengan contoh kata yang lain ya, Iya Pak. santuy. Iya. Cuma santuy menurut saya ya terlalu masih Easy lah ya. netral. Zatnya nggak terlalu berpengaruh. Nggak terlalu berpengaruh. Cuma anjay ini yang menurut saya terlalu mengandung biohazard. Oh bisa. Bahaya sih. Iya. Dengan kata itu saja dia ada reaksi kimia yang bisa meracuni itu ya. Pasang surut air laut itu bisa terjadi juga tuh ya dengan kata-kata anjay ini ya Pak ya. Iya betul. Ada kabar. Ada kabar. Oh, cuman masih diteliti saat Iya, cuma ini. masih di burung kabarnya. Iya. Cuma ada kabarnya. Benar. Oke, untuk semua itu episode kali ini untuk kita mengetahui anjay itu seperti apa, tahap-tahap sensitif reaksinya seperti apa. Jadi hati-hati untuk berkata anjay, kalau bisa bawa dokter. Jadi bisa diperiksa dulu nih. Iya. Ya, oke. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Dadah.